Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobaul Khair, apa kabar teman-teman kelas 3? Alhamdulillah, nahnu mu'minun, Allahu Akbar. Masya Allah tabarakallah. Hari ini teman-teman sudah siap belajar. Sebelum kita mulai belajar, silahkan teman-teman berdoa agar ilmu yang kita pelajari hari ini menjadi ilmu yang berkah dan bermanfaat. Sebelum kita mulai, mari kita membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, teman-teman, hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran tema 1, subtema 2. Muatan pelajaran bahasa Indonesia, yaitu tentang pertumbuhan dan perkembangan manusia. Nah, teman-teman, manusia merupakan salah satu makhluk hidup seperti tumbuhan dan juga hewan. Manusia memiliki ciri-ciri yang sama dengan makhluk hidup lainnya. Salah satunya adalah mengalami pertumbuhan dan perkembangan. Apa ya perbedaan pertumbuhan dan perkembangan? Pertumbuhan adalah proses bertambahnya ukuran tubuh, seperti berat badan dan juga tinggi badan. Untuk pertumbuhan itu dapat dengan mudah kita ukur ya, seperti setiap kita lakukan pengukuran di sekolah. Pertumbuhan manusia bahkan dimulai sejak manusia di dalam kandungan dan akan berhenti saat manusia sudah dewasa. Kalau kita lihat di sini ada pertumbuhan manusia itu dari bentuk yang sangat kecil. Bentuknya masih sel, teman-teman. Jadi masih sangat kecil sampai berbentuk bayi. Dan nanti setelah lahir menjadi bayi akan tumbuh sampai dewasa. Baru pertumbuhan manusia tersebut berhenti. Hal ini sesuai dengan firman Allah yang Allah katakan di dalam surat Al-Hajj ayat ke-5 yang berbunyi, "Wahai manusia, jika kamu meragukan hari kebangkitan, maka sesungguhnya kami telah menjadikan kamu dari tanah, kemudian dari setetes air, kemudian dari segumpal darah, kemudian dari segumpal daging, yang sempurna kejadiannya dan yang tidak sempurna, agar kami jelaskan kepada kamu, dan kami tetapkan dalam rahim menurut kehendak kami sampai waktu yang sudah ditentukan. Kemudian kami keluarkan kamu sebagai bayi. Kemudian dengan berangsur-angsur kamu sampai kepada usia dewasa. Dan di antara kamu ada yang diwafatkan, dan ada pula di antara kamu yang dikembalikan sampai usia sangat tua atau pikun, sehingga dia tidak lagi mengetahui sesuatu yang telah diketahuinya." Di sini sudah sangat jelas Allah memaparkan tentang pertumbuhan manusia. Dari setetes air menjadi segumpal darah, segumpal daging, sampai berbentuk janin yang sempurna. Lalu kemudian lahir bayi dan tumbuh dewasa. Masya Allah, ternyata Al-Quran yang turun 14 abad yang lalu telah menjelaskan dengan detail pertumbuhan manusia. Nah, sedangkan perkembangan adalah bertambahnya kemampuan yang dimiliki oleh seseorang. Misalnya kemampuan motorik. Awalnya bayi belum bisa melakukan pergerakan apapun. Kemudian dia bisa merangkak, lalu bisa berjalan, berlari, bahkan bisa naik sepeda seperti teman-teman. Dia juga mengalami perkembangan emosional. Saat bayi dia tidak dapat berbicara, dia hanya bisa menangis. Lalu saat tumbuh,
dia mengalami perkembangan emosionalnya. Dia menjadi tidak mudah marah, dia bisa menahan tangisnya, dia menjadi berani berbicara di depan umum, dan lain-lain. Seperti juga perkembangan teman-teman. Saat dulu teman-teman belum bisa menulis, sekarang bisa menulis sebuah cerita, membaca dengan baik, berhitung, dan semua kemampuan yang dahulu tidak dimiliki saat teman-teman masih bayi. Nah, seperti ini juga teman-teman. Dulu saat teman-teman bayi, teman-teman hanya minum susu. Itu pun juga dibantu, belum bisa memegang dotnya sendiri. Kemudian terjadi perkembangan. Teman-teman mulai bisa memegang botol susunya sendiri. Kemudian teman-teman mulai belajar makan. Makannya masih disuapi, dibantu oleh bunda. Lalu teman-teman belajar makan sendiri. Dan sekarang Masya Allah, bahkan teman-teman sudah mulai bisa menyiapkan makan sendiri ya. Barakallah. Pertumbuhan dan perkembangan dipengaruhi oleh beberapa faktor teman-teman. Yaitu salah satunya adalah makanan yang dikonsumsi, olahraga, dan juga faktor keturunan atau genetik. Nah, makanan yang baik untuk pertumbuhan dan perkembangan yang seperti di gambar ini teman-teman. Ada kata kuncinya yaitu 3B. Yaitu bergizi, beragam, dan juga berimbang. Apa maksudnya? Bergizi yaitu bahwa makanan yang kita konsumsi mengandung zat-zat gizi. Seperti jika kita mengkonsumsi makanan pokok itu mengandung karbohidrat. Kita menambahkan lauk pauk di makanan kita, itu mengandung protein. Sayur mayur yang kita makan mengandung vitamin. Juga buah-buahan mengandung vitamin. Lalu teman-teman juga mengkonsumsi susu yang mengandung protein, lemak, mineral seperti kalsium yang baik untuk pertumbuhan tulang. Nah, makanan-makanan baik yang bergizi seperti ini yang harus kita konsumsi setiap harinya. Tetapi, meskipun misalnya susu ini baik mengandung banyak zat gizi, tetapi tidak boleh juga hanya minum susu misalnya seperti bayi. Tubuh kita membutuhkan zat gizi yang lainnya. Tidak juga misalnya hanya makan roti sepanjang hari. Tetapi ada syarat yang lainnya, yaitu harus beragam dan berimbang. Beragam artinya seluruh jenis makanan yang bergizi kita konsumsi. Tidak pilih-pilih, yang harus kita pilih adalah yang jelas halal dan sehatnya. Tetapi semua makanan sehat dan halal itu harus kita konsumsi secara bergilir. Kita konsumsi segala jenis makanan. Dan juga berimbang. Maksudnya tidak hanya karbohidrat saja, tetapi harus ada zat gizi lain, makanan-makanan lain yang kita konsumsi dengan porsi yang cukup. Misalnya lemaknya tidak berlebihan, garam juga tidak berlebihan, makan sayur dan buah juga harus cukup. Nah, selain makanan yang kita konsumsi, kita juga harus berolahraga. Karena dengan berolahraga, tubuh akan sehat dan tumbuh lebih optimal. Masa-masa otot di tubuh kita akan menjadi lebih terbentuk dan sehat. Selain itu, pertumbuhan dan perkembangan juga dipengaruhi oleh faktor keturunan atau genetik. Misalnya, ukuran tubuh kita biasanya akan mirip dengan ayah atau bunda kita. Jika ayah bunda kita tinggi, maka biasanya kita akan lebih tinggi daripada teman-teman. Begitupun sebaliknya. Nah, untuk faktor genetik ini biasanya akan terlihat perbedaan di antara diri kita dan teman-teman. Maka dari itu kita tidak boleh mengejek. Misalnya ada teman yang lebih pendek dari kita, ataupun teman yang berukuran tubuh lebih besar. Karena ukuran genetik
faktor genetik ini adalah pemberian Allah, adalah karunia dari Allah. Yang itu semua harus kita hargai. Dan tentunya tidak boleh kita cela. Nah, karena faktor genetik juga, keluarga memiliki banyak kemiripan, baik bentuk fisiknya maupun karakter atau sifatnya yang mempengaruhi perkembangan. Nah, mari nanti kita cari tahu proses pertumbuhan dan perkembangan kita dengan melakukan wawancara atau bertanya langsung kepada ayah dan bunda. Wah, tentu seru sekali ya. Dengan kita mengetahui proses pertumbuhan dan perkembangan kita, insya Allah kita menjadi manusia yang lebih bersyukur. Demikian pembelajaran kita hari ini. Jazakumullah khair. Semoga bermanfaat. Kita tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.